Timnas Indonesia dirampok. Begitulah sebutan yang pantas untuk menggambarkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia versus Bahrain. Bukan tanpa alasan, Indonesia disebut kerampokan lantaran pada match yang digelar 10 Oktober 2024 malam itu, wasit Alkaf seakan sengaja mengulur waktu supaya timnas Indonesia gagal menang. Hasilnya, Indonesia benar-benar gagal menang dan harus menerima skor imbang yang dinilai tak adil. Pertandingan-pertandingan curang seperti ini seharusnya menjadi teguran sekaligus sindiran keras untuk AFC. Namun meskipun kemarahan dan kekecewaan telah bersuara di mana-mana, pihak AFC belum juga memberi kejelasan. Bahkan sampai media-media internasional sepakat menyebut match ini sebagai match yang tak adil dan merugikan Indonesia. Salah satu media luar negeri bahkan tak segan-segan untuk menyebut sang wasit sebagai perampok. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya keanehan ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya pemirsa sekalian untuk menekan terlebih dahulu tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita baru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Wasit Alkaf tentunya merupakan salah satu penyebab utama skuad Garuda gagal mendapatkan 3 poin. Dari awal penunjukannya sebagai pengadil lapangan, banyak pihak sudah melihat gelagat mencurigakan. Pasalnya wasit bernama lengkap Ahmed Abu Bakar Said Alkaf ini memang punya track record yang kontroversial. Alkaf yang lahir pada 6 Maret 1983 ini memulai debutnya sebagai wasit pada tahun 2008. Pada awalnya karir Alkaf terbilang cukup baik sehingga dia dihadiahi oleh FIFA sebuah lisensi untuk memimpin laga internasional pada tahun 2010. Namun semenjak mendapat lisensi kepemimpinan, Alkaf di setiap laga justru semakin kontroversial. Dari 114 laga yang ia pimpin, Alkaf telah mengeluarkan total 343 kartu kuning dan 10 kartu merah. Penunjukan Alkaf sebagai wasit laga Bahrain versus Indonesia sejatinya sudah memicu kontroversi. Pasalnya, wasit 41 tahun itu berasal dari negara Oman, negara yang berbagi badan sepak bola dengan Bahrain, yaitu VAFF, Asosiasi Sepak Bola Asia Barat. Adapun kesamaan federasi ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa sang wasit berpotensi berat sebelah. Namun meskipun penunjukannya dipertanyakan banyak orang, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC tidak mempermasalahkan hal itu. Pasalnya hal tersebut secara sah tidak melanggar aturan AFC. Dalam aturannya, AFC hanya melarang wasit dari negara tertentu memimpin pertandingan yang melibatkan negaranya, atau di dalam pertandingan babak grup di mana negaranya juga berpartisipasi dalam grup tersebut. Mengacu regulasi dari AFF tersebut, maka Alkaf sejatinya sah secara regulasi. Grup C yang dihuni Indonesia beranggotakan Bahrain, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Tiongkok. Tidak ada Oman yang merupakan negara asal Alkaf dalam grup tersebut. Sepanjang berjalannya laga Indonesia versus Bahrain, wasit Ahmed Alkaf kerap membuat keputusan kontroversial. Alkaf seakan membela tim Bahrain lantaran beberapa aksi teatrikal para pemain Bahrain selalu berbuah pelanggaran untuk Indonesia. Bahkan jika diamati secara cermat, sentuhan yang dilakukan timnas Indonesia kepada Bahrain tergolong sentuhan wajar yang bukan pelanggaran. Aksi tidak adilnya ini tetap ia lakukan sepanjang berjalannya laga, meskipun sudah banyak pemain Garuda yang mengeluhkannya. Berbanding terbalik dengan Bahrain yang selalu mendapatkan kesempatan, timnas Indonesia malah seakan diabaikan olehnya. Momen ini terekam saat Rafael Struijk menjadi korban aksi pemain belakang Bahrain. Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit Alkaf justru membiarkan kejadian ini begitu saja. Pertandingan tetap bergulir meskipun sudah jelas-jelas terjadi pelanggaran. Tak sampai di situ saja, seakan tak mau Indonesia keluar sebagai pemenang, sang wasit sekali lagi menunjukkan pembelaannya terhadap Bahrain. Gol penyama skor dari Muhammad Marhun merupakan bukti ketidakprofesionalan Alkaf dalam laga kali ini. Ia seakan sengaja mengelurkan waktu supaya Bahrain dapat terhindar dari kekalahan. Momen ini terjadi setelah sang pengadil memberikan tambahan waktu hampir 10 menit.
Alih-alih 6 menit seperti yang terpampang dalam papan pergantian oleh official. Berkat tambahan waktu yang aneh itu, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Muhammad Marhun berhasil menyelamatkan negaranya lewat gol yang ia cetak pada menit ke-90 plus 9. Parahnya lagi, tepat setelah kedudukan berhasil disamakan, Alkaf langsung meniup peluit panjang. Timnas Indonesia dipaksa menyaksikan hancurnya kesempatan menang yang sudah ada di depan mata. Setelah pertandingan berakhir, masyarakat Indonesia beramai-ramai menyuarakan protes terhadap ketidakadilan ini. Manajer Timnas Indonesia Sintayong dan PSSI juga tak ketinggalan untuk menyuarakan protesnya. STY bahkan menyebut wasit kali ini memalukan. Kedua tim Bahrain dan Indonesia melakukan yang terbaik sampai wasit meniup peluit pada menit terakhir. Tapi tetap saya harus menyebutkan tentang hal yang Anda tahu, beberapa hal yang memalukan. Dalam hal ini keputusan wasit. Jadi kalau AFC mau berkembang dan keputusan wasit juga harus diperbaiki. Protes Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan. Tak hanya Sintayong dan PSSI yang melayangkan kritik pedas kepada AFC, bahkan media-media luar negeri pun ikut melayangkan aksi wasit kali ini. Media sepak bola dari luar negeri seperti ESPN, Chosun, Net, dan Soccer King berpendapat bahwa waktu tambahan yang 6 menit ini sangat aneh, lantaran molor jadi 9 menit. Ada 6 menit tambahan waktu di babak kedua, namun pada menit ke-9 Indonesia kebobolan. 3 menit tambahan waktu mengubah nasib Indonesia dan Bahrain, tulis Net pada Jumat. Senada dengan itu, media Belanda Football International juga menyoroti tambahan waktu aneh di laga Bahrain versus Indonesia. VI menyatakan kalau keputusan wasit membuat Indonesia bernasib buruk. Kemenangan yang sudah di depan mata pada akhirnya sirna berkat wasit yang berat sebelah. Bukan sekali dua kali pertandingan yang melibatkan wasit kontroversial sudah terjadi beberapa kali dalam sejarah kejuaraan Piala AFC. Seharusnya laga Indonesia versus Bahrain kali ini bisa menjadi pembelajaran sekaligus tamparan keras bagi AFC. Mengingat AFC sudah berkali-kali gagal memberikan wasit yang profesional dalam pertandingannya. Bahkan, pertandingan kontroversial semacam ini pernah membuat hubungan antar dua negara menegang pada tahun 2002. Saat tim Gajah Putih bertanding melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2002. Wasit pada saat itu dinilai kontroversial karena memberikan penalti kepada Arab di menit-menit terakhir. Hasil dari keputusan tersebut membuat Arab Saudi menang 1-0 dan sukses memicu keributan besar di Thailand. Bahkan kejadian tersebut membuat hubungan bilateral kedua negara tersebut menjadi meruncing. Anehnya, jika dilakukan pengamatan lebih dalam, wasit-wasit kontroversial ini seringkali lebih menguntungkan negara Timur Tengah, yang dalam kasus ini adalah Bahrain. Jika dikaitkan, ini seakan ada hubungannya dengan Presiden AFC, Sheikh Salman Ibrahim, yang tidak lain juga merupakan seorang warga negara Bahrain. Lebih mencurigakan, mengingat sampai sekarang AFC masih belum mengambil tindakan apapun terkait pertandingan Indonesia versus Bahrain. Meskipun begitu, para pembela timnas Garuda tak perlu cemas, karena PSSI tidak tinggal diam. Diketahui setelah mendapatkan hasil mengecewakan, pihak PSSI langsung melayangkan surat protes kepada AFC. Surat resmi protes tersebut juga telah dikonfirmasi oleh anggota Komite Eksklusif Arya Sinulinga. Iya, kita kirim surat protes, kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Ujarnya dikutip dari laman resmi PSSI. Demikian ulasan mengenai dugaan kecurangan wasit laga Bahrain versus Indonesia yang sampai memicu perhatian dunia internasional. Menurut football lover sendiri bagaimana? Apakah laga Bahrain versus Indonesia mengindikasikan adanya kecurangan atau keberpihakan wasit kepada Bahrain? Komen di bawah ya.